Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di GMT Manual Tech. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan lip maksimal dari motor itu sendiri. Semisal di depan saya ada head Supra dengan klep standar. Nah, yang kita akan bahas bagaimana cara mengetahui lip maksimal dari klep standar Supra ini supaya tidak nabrak ke seal klep. Nah, jadi mengapa saya bahas ini? Mungkin teman-teman atau mekanik-mekanik pernah mengalami setelah dipasang noken as racing atau papasan kok seal klepnya cepat rusak atau cepat jebol. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ukur bersama-sama dan kita akan gambar bersama-sama. Oke, jadi yang kita harus gambar dulu pertama-tama. Misalkan ini adalah payung klep. Nah, payung klep. Dan di sini ada bos klep. Kemudian di sini juga seal klep. Di sini seal klep. Ini bos klep. Kemudian ini batang klep. Dari sini batang klep. Nah, bagaimana cara mengetahui lip maksimal dari klep standar ini atau rubahan ini? Pertama-tama kita siapkan dulu headnya. Nah, kemudian kita pasang. Nah, sini sudah terpasang yang bagian in. Cara mengukurnya seperti ini. Untuk yang bisa pakai Sigma digital maupun manual. Kemudian kita ukur jaraknya dari bibir seal klep ya. Dari bibir seal klep seperti ini ke ujung batang klep ini. Nah, ke ujung batang klep ini. Terbaca berapa? 1581. Ya. Jadi dari bibir seal klep ke ujung klep ini, batang klep ini terbaca 1581. Nah, kita tulis. Jadi dari ujung sini ke bibir seal klep ini adalah 1581. 1581. Nah, kemudian apakah lip klepnya 1581 lip maksimalnya? Tidak. Jadi yang langkah kedua adalah siapkan kuku klep ini, bawaan motornya, dan retainer klepnya. Kemudian kita pasangkan. Seperti ini kita pasangkan. Kemudian kita ukur berapa dari jarak ujung batang klep ke bawah retainer klep ini. Nah, 812 ya. 812 kita catat dari 8,12. Maksudnya dari retainer, dari ujung batang ke bawah retainer. 1812. Nah, jadi setelah kita tahu angka dari ujung batang ke bawah retainer, kemudian kita kurangi 15,81 dikurangi 8,12. Jadi hasilnya kita hitung
atau teman-teman bantu hitung. Jadi 15,81 dikurangi 8,12. Nah, hasilnya adalah 7,69. 7,69. Jadi hasil akhir ini lip clamp adalah maksimal dari batang klep standar ini adalah 7,69. Apakah ini murni 7,69? Tidak, karena harus ada toleransi. Kalau misalkan kita patok dengan lip clamp 769, kita paksakan 7,69, pasti ini akan si retainer ini akan mencium ke bibir seal clamp. Jadi kita kasih toleransi sekitar 0,50. Nah, ini 769, kita boleh lip maksimal pada Supra ini adalah 7,00. Jadi masih ada toleransi 6,9. Nah, selanjutnya apakah kita boleh langsung yakin 7,00 itu aman? Jawabannya adalah tidak. Kita harus ukur dulu per clamp apa yang kita pakai. Standar apa sudah racing, karena ada di racing per clamp itu ada dua macam. Yang pertama adalah linear dan progresif. Biasanya progresif itu renggang-renggang kayak Swedia. Nah, untuk mengetahui batas aman supaya nanti tidak kejadian kita udah tahu ini angka ini, misalkan Tiger 9 lipnya 9, tapi kok Bang ketika dipasang lip 8,5 atau berapa kok agak tek ada bunyi tek. Nah, itu bisa berakibat dari si per clamp itu jadi tertumpuk dengan rapat atau sudah rapat, jadi ada istilahnya stres. Si per clampnya harus ada toleransi juga. Jadi ketika menekan itu harus ada jarak renggang kisaran 0,5 atau 0,2. Jadi nanti biasanya kalau panas pasti ada suara, tapi kalau dingin enggak. Jadi selanjutnya setelah kalian paham dengan hitungan ini, kita akan coba bahas bagaimana cara menentukan per clamp, dan bukan hanya stang piston yang memiliki nilai stroke. Pada per clamp ini juga memiliki nilai stroke. Jadi misalkan ini angka ada berapa, stroke-nya berapa. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan kalian paham atau ada pencerahan sedikit. Jadi setiap modifikasi itu harus ada hitungannya agar kalian tidak menyesal di kemudian. Dan jangan lupa yang belum subscribe mohon di subscribe, karena insya Allah channel saya membagikan mungkin yang bermanfaat untuk kalian-kalian yang hobi memodifikasi mesin. Jadi kita belajar sama-sama supaya apa yang kita modifikasi itu tidak sia-sia. Jadi biasakan dengan rumus, biasakan dengan hitungan, jangan asal-asalan. Karena mungkin dengan asal-asalan kalian pasti bisa kencang tapi lama. Nah, bisa bagus tapi lama. Tapi kalau dengan hitungan hampir 90% sukses dan 10% mungkin gagal atau bagaimana, itu tergantung kalian juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.